Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Biki Ramadhani dengan NIM 210210303083. Dan berikut merupakan video observasi fenomena geosfer di kota Kalibaru. Kota Kalibaru yang merupakan salah satu kota yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Letak kota Kalibaru juga bisa dibilang dekat dengan Gunung Lawu yang merupakan pegunungan vulkanik yang masih aktif hingga saat ini. Oleh karena itu, terdapat beberapa fenomena geosfer yang ada di Kalibaru. Apa maksud dari fenomena geosfer? Fenomena geosfer adalah segala fenomena atau gejala yang terjadi di permukaan bumi dan berkaitan dengan beberapa unsur geosfer seperti litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan litosfer. Banyak contoh fenomena geosfer yang bisa kita gunakan sebagai contoh, baik itu terbentuk secara alami maupun buatan, seperti contohnya area persawahan. Sebelumnya, apa sih sawah itu? Sawah merupakan tanah yang digarap dan diairi yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk menanam padi. Oleh karena itu, sawah juga harus mampu menahan genangan air karena padi itu sendiri juga memerlukan penggenangan dalam periode tertentu pada masa pertumbuhannya. Untuk mengairi persawahan, diperlukan sistem irigasi dari mata air, sungai, maupun air hujan. Pada lahan dengan tingkat kemiringan yang tinggi, sawah dicetak dalam bentuk terasering atau sengkedan yang berfungsi untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah yang banyak menggunakan sistem terasering ini biasanya banyak ditemukan di daerah-daerah yang terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung yang berada di daerah Jawa dan Bali. Dikutip dari suatu artikel, sawah merupakan suatu sumber utama dari emisi metana atmosferik dan diperkirakan dapat menghasilkan emisi antara 50 hingga 100 juta ton gas per tahun. Dengan mengeringkan sawah untuk sementara sambil mengerasikan tanah bisa bermanfaat dan untuk digunakan sebagai pengganggu gas metana dan dapat meningkatkan hasil panen padi. Sifat fisik tanah yang merupakan aspek yang sangat penting bagi pembentukan area persawahan. Oleh karena itu, hal ini juga perlu untuk dikelola dan diperhatikan dengan baik. Selain digunakan untuk menentukan efisiensi dalam penggunaan air, hal ini tentu juga sangat berpengaruh dalam menciptakan media tanam dan lingkungan yang tepat untuk digunakan sebagai area penanaman padi yang tentunya akan berpengaruh pada hasil panennya nanti. Jika tidak diolah dan dikelola dengan tepat, maka penggunaan penambahan input produksi seperti pupuk, obat-obatan, dan yang lainnya juga tidak akan menimbulkan pengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan padi itu sendiri. Maka dari itu, sangatlah penting untuk memahami kondisi awal sifat fisik tanah yang nantinya akan dijadikan area persawahan. Selain berguna untuk menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk tanah pada sawah, hal ini juga bisa digunakan sebagai penentu jenis atau tingkat manipulasi yang perlu dilakukan. Agar nantinya dapat menciptakan kondisi sawah yang baik dan ideal, maka perlulah melakukan berbagai manipulasi terhadap lahan dan tanaman tersebut. Pengelolaan terhadap tanah intensif dalam keadaan tanah yang basah atau tergenang dalam beberapa tahun pertama sejak proses pembuatan tanah sawah dilakukan
sangat diperlukan guna mempercepat proses pembentukan lapisan tanah baca. Sawah yang terdapat di kota Kalibaru ini sudah ada sejak dahulu, bahkan sebelum Belanda menginjakkan kakinya di tanah air Indonesia kita tercinta ini. Karena usia batuan di Gunung Leueng bisa dibilang cukup muda, yang dimana menyebabkan penyerapan air pada lahan di sekitarnya menjadi mudah dan memiliki banyak sumber air yang bisa digunakan sebagai sumber pengairan terhadap lahan persawahan di kota Kalibaru. Hal ini merupakan suatu keuntungan yang membuat sebagian masyarakatnya kebanyakan bekerja sebagai seorang petani. Karena letak geografisnya, lahan persawahan dan padi merupakan salah satu sumber mata pencaharian terbanyak yang ada di Kalibaru. Dan bentang lahannya sendiri juga mencapai hingga 3.600 hektar, yang tingkat produktivitasnya mencapai 21.724,83 ton dalam 1 tahun. Bukan hanya faktor wilayah saja, akan tetapi ada juga faktor iklim yang menentukan kualitas baik dan buruknya padi yang ditanam. Sehingga kota Kalibaru itu sendiri merupakan tempat yang cocok untuk menanam padi. Hal itu dikarenakan karena kota Kalibaru memiliki iklim yang memadai dan menghasilkan padi yang berkualitas baik juga. Dengan hasil panen itu, masyarakatnya menjadi sangat makmur dan sejahtera. Masyarakat juga bisa menjual hasil panen ini secara mandiri maupun dijual ke tengkulak. Selain itu, dengan adanya banyak lahan persawahan, hal ini juga tentunya berimbas pada permintaan pestisida hama dan pupuk yang selalu mengalami kenaikan harga pada setiap tahunnya. Tentunya, hal ini dapat meningkatkan tingkat perekonomian di sektor pertanian. Letak pemukiman warga dan area sawah sangatlah dekat dan akses jalannya pun sudah disediakan dan mudah diakses oleh para petani untuk pergi ke lahan persawahan mereka masing-masing. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.